Halo semuanya, jadi ini adalah podcast perdana kita di Bonti Podcast yang hanya ada di channel YouTube SMK Negeri 1 Luragung. Jadi di podcast perdana ini kita sudah mengundang seseorang yang memiliki peran penting di salah satu eskul di SMK Negeri 1 Luragung, yaitu Bapak Ahmad Rois Afandi selaku pembina di eskul Bonti Sinematografi. Oke, selamat datang Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak udah berapa lama sih membina di eskul Bonti Sinematografi ini? Jadi sejarahnya gini ya, tahun 2016 saya pertama kali masuk di SMK Luragung, kemudian diberi kepercayaan untuk membina ekstrakurikuler jurnalistik waktu itu. Dan kita beri nama Bonjour. Bonti Jurnalistik. Bonti Journalism dalam bahasa Inggris. Kenapa kita pakai Bonjour? Kita kan Bonjour itu bahasa Prancis ya. Jadi ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore itu bahasa Prancisnya Bonjour. Cuma dalam perkembangannya jurnalistik ini tersalip oleh kegiatan bikin film gitu, karena memang basic saya adalah basic di dunia Perfilm sinematografi ya. Meskipun memang dulu kuliah tidak di bidang sinematografi, saya kuliah di TIK, cuma memang passionnya ada di situ, passionnya ada di film. Jadi karena kebanyakan bikin film akhirnya, dan kebetulan juga karya-karyanya juga masuk di ajang lomba nasional, akhirnya tahun 2017 saya coba untuk merubah dan meminta izin ke Wakasek Kesiswaan pada saat itu Pak Cucu ya, untuk mengubah ekskul itu tidak ke jurnalistik tapi ke film, sehingga namanya menjadi Bonti Sinematografi kayak gitu. Berarti Bapak udah membina di eskul ini tuh udah lumayan lama juga ya Pak? Berarti hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Kalau boleh tahu nih deh Pak, pengalaman Bapak nih selama membina di eskul ini tuh keluh kesahnya tuh apa aja sih Pak? Kesulitan berarti ya? Kesulitan sementara ini sih ya sumber daya manusia. Jadi membentuk siswa yang masih nol pengalaman, kemudian langsung menggarap. Pada saat itu yang pertama kali itu kan nol banget pengalamannya, tapi harus membuat sebuah karya yang harus bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia, sehingga untuk mendapatkan orang-orang yang passionnya di sinematografinya susah. Mungkin ada beberapa siswa yang hanya tertarik saja tapi tidak punya passion gitu. Terbukti dari anggota BC ini, pendaftar awal itu bisa sampai 200 orang. Tapi kemudian seiring dengan perjalanan berguguran di tengah jalan gitu. Berguguran di tengah jalan karena tidak bisa beradaptasi dengan pola kerja yang kalau bahasa kita sekarang satset ya. Bahasa kita sekarang satset. Justru mereka menyerah karena itu, nggak bisa satsetnya. Nggak bisa lari-lari ke sana kemari dengan dikejar deadline dan lain-lain, sehingga mereka berguguran di tengah jalan. Itu sih kesulitan yang terbesar buat saya, menemukan orang-orang yang punya passion dan siap kerja keras gitu. Kalau masalah alat ya relatif lah ya, kita masalah alat itu memang kalau dibandingkan dengan PH-PH lain atau dengan ekskul di sinematografi, terutama bukan di Bonti ya, itu kita masih kurang. Kita belum punya kamera yang standar gitu kan, lighting juga kita belum punya di ekskul ya, bukan di multimedia ya, di ekskulnya. Jadi memang agak kesulitan juga ketika kita syuting malam. Karena kita belum punya lighting. Oh, jadi kalau syuting malam itu harus banget butuh lighting? Harus butuh lighting. Jangankan malam ya, siang aja kita butuh lighting. Kadang-kadang butuh lighting. Karena kan kita berkaitan dengan tata cahaya. Sinematografi itu salah satunya juga ada tata cahaya juga. Gitu. Dan kalau boleh tahu juga nih Pak, di Bonti Sinematografi itu selain mempelajari perfilman tuh kita mempelajari apa aja sih Pak? Belajar
memanage waktu. Pertama memanage waktu, karena kan kita melewati beberapa tahapan-tahapan ketika kita akan membuat sebuah film itu. Tahapan dari praproduksi, kemudian produksi dan pasca produksi. 3 tahapan ini harus bisa dijalankan oleh mereka, dan tentunya juga mereka harus bisa memanage waktu dengan kegiatan sekolahnya, kegiatan pribadi yang lainnya. Nah, kalau siswanya tidak bisa memanage waktu dengan baik, bakal keteter. Karena pekerjaannya banyak banget. Film itu kan kerja kolaboratif, bukan kerja sendiri-sendiri ya. Bukan kerja individu. Kerja kolaboratif yang membutuhkan kerjasama antara divisi yang satu dengan divisi yang lainnya. Divisi penyutradaraan harus kerjasama juga dengan divisi tata cahaya, harus bekerja sama juga dengan divisi tata suara dan lain-lain. Semuanya harus komunikasi. Nah, kadang-kadang di situ juga menemukan kesulitan-kesulitan untuk bisa matching antara tiap divisi itu. Jadi memang butuh effort yang lebih lah kalau kita mau bikin karya film terutama. Dan Bapak ini kan udah lumayan juga kan Pak, udah lumayan lama gitu membina di Eskul Bond Sinematografi ini. Otomatis Bapak udah banyak menggarap film dong Pak? Iya. Nah, dari sekian banyak film yang udah Bapak garap, di film mana sih Pak yang proses syutingnya tuh mungkin paling berkesan gitu buat Bapak? Ya. Yang paling berkesan yang sampai sekarang saya tidak pernah terlupakan adalah ketika syuting Ngulup. Ya, jadi pada saat itu kenapa berkesan? Karena proses rekrutmennya aja susah. Dari casting gitu. Dari krunya dulu. Dari krunya dulu. Untuk nyari krunya susah banget. Saya tawarkan di jurusan tidak ada yang respon. Saya tawarkan di ekskulnya sendiri juga tidak ada yang respon. Akhirnya saya datangin secara pribadi, face to face. Kamu mau nggak bikin film sama saya? Sampai akhirnya terbentuklah satu tim terdiri dari 5 orang, Aldi, Anggit, Ade, Hikmal, Mai, ya. Kemudian juga ngerekrut yang lainnya, Tika, kemudian Dian. Ada 7 berarti ya. Itu 7. Dari anggota Bonti Cinema juga? Anggota Bonti Cinema, yang mungkin karena kalau di grup mungkinnya karena di grup itu kagok atau kayak gimana ngejawab, akhirnya saya harus face to face, datang perorangan gitu, per individu. Akhirnya mereka mau, dan nol banget. Saat itu nol banget, mereka belum punya pengalaman yang cukup ya, karena baru pertama kali kita mau masuk ke itu. Karena kan saya ngajarnya pada saat itu di kelas 3, ngajar di kelas 3 di mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Sementara kelas 3 nggak boleh ikut FLS 2N gitu kan, jadi otomatis saya harus ngambil kelas 10-11 gitu. Kelas 10 apalagi kan belum banget. Akhirnya kelas 11 lah yang saya ajak, kemudian setengah dipaksa sih sebetulnya, ayo kamu ikut. Tapi akhirnya dari situ alhamdulillah hasilnya maksimal ya. Di kabupaten kita menang, kemudian di provinsi kita menang, dan di tingkat nasional kita dapat medali superior 4 ya di Banda Aceh pada saat itu. Jadi kita terbang ke Banda Aceh. Semua kru atau? Enggak, cuma perwakilannya aja, sutradara dan penulis cerita. Sutradara dan penulis cerita. Seperti yang tadi Bapak bilang ya, kalau Bapak itu udah membina di Eskul ini tuh kurang lebih 5 tahun kan, dan itu pasti bukan perjalanan yang sebentar buat Bapak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, pencapaian yang Bapak capai atau Bapak raih selain dari mendapatkan penghargaan di film Ngulup itu apa aja sih Pak? Iya, hampir seluruh produksi yang dibuat oleh Bonti Cinema itu dapat penghargaan minimal tingkat provinsi. Jadi kan ada penyelenggaraan festival yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, ada juga festival-festival yang diselenggarakan oleh di luar itu. Jadi misalkan ada dari kampus, dari komunitas. Nah, kebetulan alhamdulillah hampir semua produksi dari Bonti Cinema itu dapat penghargaan minimal ya juara 1, juara 2, juara 3 lah kayak gitu. Dan itu juga jadi semacam motivasi buat anggota Ekskul juga untuk selalu tetap berkarya. Karena saya menekankan begini, kalau kamu puas dengan satu karya, itu artinya kamu sama dengan mati. Jadi nggak bakalan lagi berkreasi lagi. Jadi wajar kalau misalkan tidak pernah puas, karena dengan ketidakpuasan tersebut akan berusaha untuk memperbaiki diri terus, kemudian mengupgrade skill, kemudian juga mengeksplor kemampuan diri gitu. Ini tadi kan kita udah membicarakan tentang
proses syuting di film yang paling berkesan nih Pak. Nah ini kita mau nanyain lagi kebalikannya. Dari film yang mungkin paling melelahkan lah buat Bapak gitu, di film apa? Melelahkan ya, melelahkan. Ada film yang saya tidak ikut syuting, cuma ngikutin prosesnya itu capek gitu, ngikutin prosesnya capek. Itu yang pertama Black Dahlia. Black Dahlia. Kalau boleh tahu itu genrenya apa tuh Pak? Action, ceritanya mau action. Action, kemudian karena itu dilakukan pada saat bulan puasa. Bulan puasa. Syuting jam 12 siang, bayangin. Lagi panas-panasnya gitu. Lagi ya, Pak? panas-panasnya. Lagi haus-hausnya. Dan akhirnya semuanya bocor. Jangan ikutin ya. Jadi harus timingnya harus tepat juga gitu kan. Kalau memang mau bikin film action, syutingnya jangan bulan puasa lah. Ya. Kemudian ada lagi yang paling melelahkan itu adalah film yang kemarin diproduksi ya, Tangange. Itu genrenya apa Pak? Horor. Jadi sebetulnya nggak horor banget sih, cuma agak bercerita tentang apa ya, hal supranatural, bukan hantu sebetulnya juga. Misteri berarti. Misteri lah, ya misteri kayak gitu. Itu juga sama. Jadi yang jatah syutingnya hanya 2 hari ternyata sampai hampir 3 bulan. Lama banget karena harus apa namanya, harus diulang lagi. Jadi bulan pertama itu syuting gagal semuanya. Gagal dari audionya jelek, pemainnya jelek. Kemudian di casting ulang, nyari kru baru lagi, dan kemudian baru setelah didampingi oleh saya baru bisa mau jalan. Jadi anak-anak Bounty Cinema itu harus selalu ada bapaknya kayaknya sih. Jadi kalau nggak ada bapaknya kacau. Dan itu melelahkan sekali, melelahkan. Tapi alhamdulillah sudah selesai sekarang. Gitu. Oh iya Pak, mungkin Bapak bisa sedikit memberikan motivasi buat teman-teman yang sekarang lagi nonton mungkin Pak. Ya, ini khususnya untuk siswa-siswi SMKN 1 Luragung, umumnya juga untuk semua yang nonton di apa ini namanya podcastnya? Bounty Podcast. Boncast ya. Untuk yang sedang menonton Boncast, berkaryalah selagi kalian punya kesempatan untuk berkarya. Dan tidak hanya di film saja, temukan passionnya, kemudian cari kemampuan diri, ukur kemampuan diri, kemudian berkarya. Dan jangan pernah puas dengan satu karya, karena kalau kita puas dengan satu karya, kita sama saja dengan mati kreativitas. Gitu. Oke, terima kasih untuk Pak Rois yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk datang ke podcast kita. Dan mungkin untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar Bounty Sinematografi, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, share, and like. Sampai ketemu lagi di Boncast selanjutnya.